Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun rahimakumullah. Semoga di sore hari ini kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kita tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendorong kita untuk melakukan amal soleh, amalan yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa dengan syarah yang disyarah oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barraq rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas 4 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. 4 hal atau 4 masalah yang wajib untuk kita ketahui bersama sebelum kita mengetahui hal-hal yang lainnya, yaitu ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu kitab, ilmu sunnah. Dan yang kedua adalah al-amal bihi, mengamalkan ilmu. Di sini dijelaskan dalam hal ilmu ada kaitannya dengan mengetahui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami, Rabb kita, Muhammad sebagai nabi kita, dan agama Islam sebagai agama kita dengan dalilnya. Kemudian mengamalkannya, mengamalkan ilmu tersebut, yaitu mengamalkan untuk dirinya. Kemudian mendakwakan ke tengah masyarakat. Yang lebih utama adalah mendakwakan ilmu tersebut kepada kerabat-kerabat dekatnya. Kemudian bersabar atas cobaan atau ujian atau kesakitan yang diterima tatkala dia berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil 4 hal ini, yaitu yang terdapat di dalam surat Al-Asr. Beliau menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Di sini di dalam ayat ini terutama ayat yang ketiga, inilah dalil dari 4 hal tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu orang yang beriman. Beriman di sini adalah beriman dengan ilmu. Kemudian wa amilus solihat, dan beramal soleh, beramal atas dasar ilmu yang telah diketahuinya.
bukan beramal tanpa landasan ilmu. Wa amilus sholihat, ini adalah dasar yang kedua, ya. Dalil yang kedua yaitu mengamalkan ilmu. Kemudian wa tawasau bil haq, saling menasihati di dalam kesabaran, ya, dalam kebenaran, yaitu melakukan atau melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan manusia akan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang memotivasi manusia untuk melakukan amalan soleh. Dan dalam perkara ini dirinya hendaklah menjadi duat ilallah, yaitu menjadi para dai-dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Dan yang keempat adalah bersabar, ya, saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Bersabar, ya, atas apa yang diterima dari ujian Allah Subhanahu wa taala berupa celaan, cacian yang ditujukan kepadanya akibat dia berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dalam arti bersabar di sini para ulama menyebutkan ada 3 hal yang mesti harus dilakukan seorang mukmin tatkala ia bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersabar di dalam menghadapi celaan-celaan manusia akibat berdakwah menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah. Artinya seseorang wajib untuk bersabar ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya hakikat jiwa ini kepingin malas. Hakikat jiwa, apalagi jiwa ini dikungkung oleh hawa nafsu, maka jiwa ini tentunya akan menghalangi manusia untuk melakukan atau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga jiwa ini sejatinya ingin, ya, tidak berbuat apa-apa, malas, ingin beristirahat. Karenanya ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah, hal ini juga dibutuhkan kesabaran. Karena pada hakikatnya ma'asyiral muslimin, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu sifatnya adalah al-mudawamah, yaitu kita melaksanakannya dengan kontinu, dengan ajek. Dan ketaatan yang seperti inilah adalah ketaatan yang terbaik. Karenanya Nabi SAW menyatakan di dalam hadisnya, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan adalah amalan yang dilaksanakan dengan dawam, yaitu dengan kontinu, dengan ajek, walaupun amalan tersebut sedikit. Maka melaksanakan ketaatan tidak akan bisa kita melaksanakan ketaatan dalam arti ketaatan yang ajek manakala hal ini tidak dibarengi dengan kesabaran. Seperti contohnya kita melaksanakan sholat, apalagi sholat 5 waktu yang kita laksanakan sehari semalam 5 kali, ya, terutama sholat-sholat yang membutuhkan mujahadah seperti sholat subuh, ya, seperti sholat asar ataupun sholat isya dan sebagainya. Maka sholat-sholat seperti ini, ya, dalam pelaksanaannya membutuhkan kesabaran. Untuk itulah Rasulullah SAW membedakan antara orang-orang yang beriman dengan iman yang hakiki dengan orang munafik terletak dari sholatnya. Secara umum terletak dari sholatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila.
Munafik, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menipu Allah, padahal mereka tertipu dengan diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, mereka jika berdiri untuk melaksanakan salat, qamu kusala, mereka berdiri dalam keadaan malas. Yura'unan nas, kalaupun mereka berdiri maka mereka inginnya untuk dilihat oleh manusia. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidaklah berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Terkhusus salat Isya dan salat subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang perihal orang kafir, bagaimana mereka malasnya dalam dua salat ini. Kenapa kok salat Isya, salat subuh? Nah, para jamaah, karena dua salat ini dilaksanakan di waktu malam, yang mana ya tidak memungkinkan seorang munafik untuk dilihat atau pamer dengan salatnya di hadapan orang banyak. Karena kebanyakan di dua waktu ini adalah waktu di mana manusia sudah berada di rumah mereka. Karena ya mereka malas untuk melaksanakan salat Isya dan salat subuh secara berjamaah. Nabi SAW bersabda, "Athqalus salati 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajri." Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik dalam arti salat berjamaah adalah salat Isya dan salat fajar, salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka mengetahui pahala yang diberikan oleh Allah ya dari dua salat ini, maka niscaya mereka akan mendatangi masjid untuk melaksanakan salat ini berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Seperti amalan puasa, amalan jihad fisabilillah, amalan-amalan seperti ini adalah amalan-amalan yang berat untuk dilaksanakan, kecuali orang-orang yang sabar melaksanakannya. Karenanya ya, setiap amalan jika dilaksanakan secara kontinu, maka dalam hal ini dibutuhkan kesabaran. Itu sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini kesabaran yang pertama. Sabar di dalam menjauhi atau menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, sebagaimana jiwa kita, hawa nafsu kita akan sangat dominan mendekat kepada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Si jiwa ini selalu membisikkan, mengantarkan kepada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena jiwa ini senang pada sesuatu yang apa? Yang disukai oleh jiwa, yaitu syahwat ya. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam ya menghindari maksiat-maksiat Allah, di dalam menghindari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, kita akan berhadapan dengan jiwa kita sendiri. Berhadapan dengan apa? Jiwa kita dan hawa nafsu kita. Karenanya hal ini juga membutuhkan kesabaran ya. Kesabaran di dalam mengekang hawa nafsu agar hawa nafsu tidak terlalu cenderung kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ya yang menang di dalam menguasai hawa nafsunya dan mampu untuk menundukkan hawa nafsunya kepada ketaatan kepada Allah dan menghindarkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia orang yang beruntung. Kemudian sabar yang ketiga, dan hal ini kesabaran yang ketiga, 1, 2 dan 3 ini adalah kesabaran yang mesti harus ada pada seorang yang beriman. Kesabaran di dalam menghadapi atau menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam hal ini takdir yang buruk. Seperti musibah yang dialami oleh manusia.
Seperti contohnya, di antara musibah adalah kematian kerabat, atau kehilangan harta benda, atau musibah berupa sakit dan sebagainya. Maka hal ini harus dihadapi dengan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya sabar di dalam menghadapi musibah-musibah seperti ini, agar kita tidak berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa kita. Dan kita juga tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang kita alami. Karena seorang mukmin wajib mengetahui di balik musibah yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentunya ada kemudahan. Di balik musibah tentunya ada apa? Ada keuntungan yang didapatkan oleh seorang mukmin. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan musibah berupa sakit bagi seorang mukmin, maka musibah tersebut ya, salah satu keuntungannya adalah agar Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya menggugurkan dosa-dosa mukmin yang tertimpa musibah sakit tersebut dengan penyakitnya. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala adan hatta syauka yashukuha illa kafarallahu biha khotoyahu. Tidaklah apa-apa yang menimpa pada diri seorang muslim, baik dari sakit, kegundahan, kegelisahan, kesedihan, bahkan duri yang menempel pada kulitnya, kecuali hal ini akan menjadi mukaffir, yaitu penggugur dosa dari seorang muslim tersebut. Karenanya hal ini harus kita hadapi dengan sabar. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, ini dalil yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam perkara yang wajib untuk kita ketahui, 4 perkara, yaitu ilmu dan mengamalkan ilmu, kemudian mendakwakannya dan apa? Dan bersabar atas ya cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala dari celaan, cacian orang-orang yang tidak senang dengan dakwah kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala ya menyebutkan di dalam kitabnya ya Usul Ats-Tsalatsa, beliau mengatakan qal babul ilmi qabla al-qauli wal amal. Ini adalah perkataan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai di sini. 6. Wa tawasau bis sabr. Taib. 4 hal yang disebutkan di dalam surat Al-Asr ya. Ilmu ya. Kemudian amal soleh, kemudian berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bersabar atas celaan orang-orang yang tidak suka akan dakwah kita. Maka hal ini adalah 4 hal yang wajib untuk kita ketahui dan kita laksanakan seluruhnya. Taib, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan tentang surat ini, surat Al-Asr, dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Beliau mengatakan qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan siapa Imam Syafi'i? Namanya siapa para jemaah? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau adalah salah seorang dari imam ya 4 yang terkemuka yang mazhabnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan tentang surat Al-Asr ini, saking agungnya surat Al-Asr ini sampai beliau mengatakan, apa perkataan beliau? Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surati lakafathum. Sekali lagi, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah atas hambanya
kecuali dengan surat ini saja. Yang dimaksud surat ini apa? Surat Al-Asr, lakafathu, maka itu sudah mencukupi. Maka itu sudah mencukupi. Hal ini ya dikarenakan ya pentingnya surat Al-Asr untuk kita fahami, untuk kita pelajari bersama. Suratnya singkat para jamaah. Ya, tidak lebih dari 3 ayat ya. Dan alangkah senangnya kita kalau sholat membaca surat ini karena singkat sekali ya. Begitu ya para jamaah. Taib. Singkat suratnya tapi bobotnya luar biasa. Maknanya luar biasa. Sampai ya dikatakan juga surat ini sebagai ya di antara bersamaan dengan surat Al-Ikhlas tentunya ya. Surat ini mempunyai makanah, mempunyai kedudukan yang tinggi. Maksud dari perkataan Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali hanya dengan surat ini saja, maka itu adalah telah mencukupi. Kata Syekh Al-Barraq rahimahullahu taala, artinya surat ini adalah surat yang ringkas, surat yang pendek ya. Tapi surat ini memberikan satu petunjuk yang agung. Surat yang ringkas, pendek tapi memberikan petunjuk yang agung. Bahwa di dalam surat ini menunjukkan manusia itu terdapat 2 kelompok. Kalau kita pahami di awal surat ini, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kira-kira 2 kelompok manusia itu apa saja? 2 kelompok manusia itu adalah ada manusia yang rugi. Dan ini yang banyak ya. Dan ini yang banyak. Ada manusia sebaliknya yang beruntung. Artinya bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu mengalami kerugian. Seluruhnya tanpa terkecuali. Karena Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Pada asalnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan di dalam surat ini 4 sifat, di mana jika manusia memiliki 4 sifat ini maka dia akan keluar dari kerugian tersebut. Apa itu? Jika manusia tersebut mempunyai sifat ilmu ya, illal ladzina amanu, beriman. Ya, beriman tentunya beriman yang didasari pada ilmu. Wa amilus solihat, dan juga beramal soleh. Karena imannya, maka imannya tersebut, ilmunya tersebut terdorong untuk melaksanakan amal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati di dalam kebenaran, saling menasihati di dalam kesabaran. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, jika kita ingin, di sini ada wasiat dalam surat ini. Jika kita ingin keluar dari kerugian, maka amalkan 4 hal ini. Paham? Amalkan 4 hal ini, yaitu iman, amal soleh, saling nasihat-nasihat di dalam kebenaran ya, saling menasihat-nasihati di dalam kesabaran. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, Naam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari adalah sahibu as-sahih ya. Sahibus sahih atau kitab as-sahih, Jami'us sahih. Al-Imam Al-Bukhari namanya adalah Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ya. Dia sahibus sahih. Kitabnya dinyatakan oleh para ulama as-sahhul kutub ba'dal Quran. Kitabnya adalah kitab sahih hadis ya Nabi SAW, yang mana kitab ini adalah kitab yang paling sahih ya setelah Al-Qur'anul Karim. Beliau mempunyai kitab Al-Jami' As-Sahih ya. Di dalam kitab beliau Al-Jami' As-Sahih ada satu kitab
di dalamnya yang namanya Kitabul Ilmi, bab tentang babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan bertindak atau melaksanakan. Babul ilmi qoblal qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Dalilnya kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan setelah babnya ini, beliau menyebutkan dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Muhammad ayat 19. Beliau mengatakan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lam, fa'lam, maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik walil mu'minin, dan mintalah ampun engkau ya dari dosamu, untuk dosamu dan untuk kaum mukminin. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dari kitabnya Imam Bukhari, beliau mengatakan fabada'a bil ilmi qoblal qawli wal amal. Maka Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam babnya ini ya, mendahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Artinya ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat surat Muhammad ayat 19 yang dijadikan dalil dalam babnya ini, Al-Imam Al-Bukhari memberitahukan terlebih dahulu kepada kita mendahulukan akan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Karenanya Allah berfirman, fa'lam. Nah, fa'lam, maka ketahuilah, maka ilmuilah. Nah, artinya seperti itu. Maka ketahuilah, maka ilmuilah. Allah menyebut dalam ayat ini pertama kali ilmu dahulu. Fa'lam ya, annahu la ilaha illallah ya. Fa'bada Allahu fil ayati bil ilmi qoblal qawli wal amal wa huwa al istighfar ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mendahulukan ilmu sebelum berkata dan berbuat, yaitu beristighfar. Fa amarallahu awwalan, Syekh Al-Barrak mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pertama kali di dalam ayat ini adalah al-ilmu bit tauhid, yaitu ilmu untuk bertauhid. Karena Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, yaitu ilmu ya tauhid, ilmu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan keesaan Allah. Dan ilmu ini adalah ilmu yang paling penting untuk kita ilmui terlebih dahulu ya. Karena ilmu tauhid adalah ilmu dasar, di mana seseorang jika tidak mengilmui tauhid ini, maka akan runtuh ya bangunan-bangunan ya, meskipun bangunan itu tinggi, akan runtuh seluruh amalan. Karenanya ya, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu ya tauhid ya, tentunya ilmu yang paling penting untuk kita ketahui terlebih dahulu. Syekh Shalih Fauzan mengatakan di dalam syarahnya, al ilmu qoblal qawli wal amal, ilmu sebelum berbuat dan sebelum berkata dan berbuat. Beliau mengatakan li'annal amal la yanfa illa idza kana mabniyan 'alal ilmi. Karena sesungguhnya amalan tidak akan bermanfaat kecuali amalan tersebut dilandasi dengan ilmu. Amal al-mabni ala jahlin, adapun amalan yang didasari atas kebodohan ya, kebodohan ini lawan dari ilmu, fa innahu la yanfa sahibahu bal yakunu wabalan wa dhalalan. Maka amalan tersebut ya, amalan yang tidak didasari dengan ilmu, amalan itu tidak akan bermanfaat bagi pelakunya, bahkan amalan tersebut akan menjadi bencana bagi pelakunya. Amalan tersebut akan menjadi kesesatan bagi pelakunya pada hari kiamat. Karenanya
wajib untuk kita dahulukan ilmu terlebih dahulu ya, sebelum kita beramal. Wajib untuk kita dahulukan ilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan berbuat. Naam. Fa'lam annahu la ilaha illallah ya. Allah memulai dengan ilmu, yaitu ilmu dengan tauhid, ilmu tentang tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini adalah ilmu yang paling penting. Kemudian kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setelah itu untuk apa? Untuk beramal. Amara tsaniyan bil istighfar. Untuk beristighfar. Faqal wastaghfir lidzambik, dan meminta ampunlah engkau untuk dosamu dan untuk dosa orang-orang yang beriman. Wa huwal amal. Para jamaah, kalau kita renungi ayat ini, ada satu latifah, ada satu makna yang perlu kita ketahui bersama. Kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam berkenan dengan ilmu tentang tauhid, lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulnya untuk beristighfar? Adakah berilmu tentang tauhid lalu kemudian melakukan kesalahan, kemudian diperintahkan untuk beristighfar? Taib, ini ada makna yang tersembunyi dalam ayat ini. Apa maknanya? Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita belajar tauhid, mengilmui tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya setelah mengilmui tentang tauhid, maka konsekuensinya adalah untuk mengamalkan. Nah, di dalam mengilmui tauhid, katakan kita sudah mempunyai ilmu tentang tauhid. Nah, ditinggal sekarang di dalam masalah pelaksanaannya, mengamalkan ilmu tersebut. Di antara kita ya, meskipun ada di antara kita yang sudah getol untuk beramal sesuai dengan ilmunya tentunya yang dipelajarinya, pasti di sana terdapat kholal, terdapat cacat, karena kita manusia. Karena kita manusia, seberapapun kuatnya kita, seberapapun komitmennya kita untuk melakukan amalan dari ilmu yang telah kita pelajari, terutama ilmu tauhid, pasti kita pada suatu ketika akan terjerumus. Pasti suatu ketika kita akan melakukan kesalahan, dan itu mesti. Kita manusia. Manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kullu bani adama khata'. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Khata' disebutkan oleh Nabi, khata' banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yang banyak adalah orang-orang yang bertaubat. Bahkan Allah di dalam surat Al-Ahzab di akhir ayat Allah menyatakan ya tentang manusia yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Lihat. Allah berfirman, sesungguhnya kami memaparkan amanah ya, menawarkan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, lalu mereka enggan untuk menerima amanah ini. Fa ashfaqna minha, mereka khawatir untuk tidak bisa menjaga amanah ini, bersikap berkhianat terhadap amanah ini. Fa hamalahal insan, maka lalu manusia mengambil amanah ini. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia dikatakan oleh Allah dzalum. Apa dzalum? Banyak berbuat kezaliman, banyak berbuat kezaliman, jahula, dan banyak berbuat kebodohan. Amanah apa yang ditawarkan oleh Allah? Nah, sehingga makhluk yang besar enggan. Enggannya makhluk yang besar bukan berarti mereka bermaksiat, artinya menolak tawaran Allah. Karena tawaran ini adalah tawaran, bukan tawaran wajib, tapi tawaran di mana kalau mereka bisa melaksanakan amanah ini, maka mereka akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Namun jika mereka tidak melaksanakan amanah ini, maka mereka akan mendapatkan hukuman. Nah,
berat konsekuensinya para jamaah. Betul, amanah ini jika dilaksanakan maka pahalanya besar. Amanah apa kira-kira? Ada yang tahu? Para ulama mufassirin, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, juga ya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan amanah yang ditawarkan oleh Allah ini amanah berupa ketaatan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan amanah yang ditawarkan oleh Allah adalah amanah ya untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanahnya. Dan besar konsekuensinya para jamaah. Besar kalau mereka menjaga amanah ini. Manusia akhirnya membebani amanah ini, mukallaf. Mereka hanya terbebani dengan amanah ini. Maka dari sanalah kemudian manusia ini terbagi. Orang-orang yang menerima amanah, orang-orang yang menghadapi amanah Allah terbagi menjadi tiga. Karena kebodohan mereka. Siapa saja mereka ini disebutkan oleh Allah di ayat yang selanjutnya. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurar rahima. Agar Allah mengadab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Ini dua kelompok. Yang pertama kelompok orang munafik. Mereka pura-pura menerima amanah tapi sejatinya mereka menolak amanah. Pura-pura menerima amanah secara zahir tapi batinnya tidak menerima amanah tersebut, tidak melaksanakan amanah tersebut. Maka konsekuensinya mereka mendapatkan azab. Begitu juga orang-orang musyrik. Ya, sebutkan oleh Allah orang musyrik mereka adalah orang-orang yang terang-terangan menolak amanah, baik zahir ataupun batin. Sama dengan orang munafik, mereka mendapatkan azab. Nah, kelompok yang ketiga ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yatuballahu alal mu'minina wal mu'minat. Lihat. Dan agar Allah menerima taubat bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Kenapa kok Allah menerima taubat? Adakah orang-orang mukmin melakukan kesalahan? Tidak, ya. Penerimaan taubat dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ini merupakan makom yang mulia bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala ya mempunyai sifat, ya mempunyai nama Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, ya, dan Maha Penyayang. Atas dasar konsekuensi sifatnya ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman tidak melakukan kesalahan, tapi pasti dia terjerumus dalam kesalahan. Apa maksudnya? Orang yang beriman dengan keimanannya tidak mungkin dia melakukan kesalahan karena dia ingin menjadi hamba Allah yang mulia. Tapi meskipun begitu, orang-orang beriman pasti berbuat kesalahan. Cuma bedanya mereka dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menghapus kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dengan apa? Dengan beristighfar, dengan bertobat. Karenanya dengan itulah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, menerima taubatnya. Karenanya para jemaah ini ada satu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa amalan soleh yang kita lakukan sekarang ini itu kita lakukan bukan atas dasar kehebatan kita. Kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang penuh salah, penuh dosa, makhluk lemah. Siapalah kita kalau tidak dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal soleh. Karenanya kita tidak boleh berbangga diri dengan amalan soleh yang kita lakukan, ya, berujub, ya, berbangga diri dengan amalan yang kita lakukan. Kenapa? Ujub di dalam melaksanakan amalan soleh ini akan menghapus amalan soleh itu sendiri, ya. Berapa banyak orang-orang yang ujub, ya, atas amalan yang dilakukannya, sehingga nantinya dia akan meremehkan orang lain.
orang ini loh melakukan ini dan sebagainya. Padahal gini. Nah, ini tidak pantas bagi kita untuk melakukan seperti itu. Seorang mukmin tidaklah mencibir ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan, tidak. Seorang mukmin ketika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, terjerumus ke dalam kesalahan, maka ajak dia, nasihati dia, ya, agar tidak terjerumus lebih dalam lagi ke dalam maksiat tersebut. Minimal kalau kita tidak mampu untuk mengajaknya, minimal apa? Kita doakan dia. Kita doakan dia. Karena doa kita kepada dia untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kebaikan, hidayah, sama saja kita mendoakan diri kita sendiri. Karenanya para jamaah, jangan suka mencela. Kalau ada saudara kita yang berbuat katakan kemaksiatan atau berbuat bid'ah, katakan, bisa jadi dia tidak tahu kalau itu bid'ah. Ya. Bisa jadi dia tidak tahu kalau itu maksiat. Kalaupun dia tahu kalau itu maksiat, bisa jadi ketika itu dia apa? Dia ditutupi oleh hawa nafsunya. Sehingga kita ingatkan dia, jangan dicibir. Kenapa kok kita tidak boleh mencibir? Karena khawatir kita akan diuji oleh Allah seperti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencibir, khawatir kita akan diuji seperti dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita diuji oleh Allah seperti itu? Hati-hati dengan hal ini. Karenanya para jamaah yang dirahmati Allah, seorang yang beriman ya, ketika melaksanakan amal soleh, maka tentunya dia bersyukur kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Karena di balik amalan soleh yang dilakukannya pasti ada kekurangannya. Kita sholat fardu ya. Setelah kita melakukan salam, melaksanakan salam, apa yang kita laksanakan? Beristighfar kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi sholat yang kita lakukan, meskipun kita sudah berusaha semampu kita, sesuai dengan ilmu kita, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam sholat, berusaha ikhlas kepada Allah SWT, pasti di sana ada kekurangannya. Nah, istighfar yang kita lakukan, istighfar yang kita mohonkan kepada Allah untuk menutupi kekurangan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ini beberapa faedah yang bisa kita katakan dalam masalah ini. Insya Allah terkait dengan penjelasan atau penjelasan tentang usul as-salasa, yaitu mengetahui Allah sebagai Rabb kita, mengetahui Muhammad sebagai Nabi kita, mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Syarahnya ini insya Allah juga kita akan kaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mungkin kita cukupkan dulu pembahasan ini sampai pada hal ini ya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji bersama tentang 3 hal yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Wallahu ta'ala alam. Tapi sebelum adzan mungkin ada pertanyaan, karena kita nanti setelah adzan langsung kita sholat. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Silakan. Iya. Termasuk mendakwakan. Kita punya teman mungkin dulunya ya, teman katakan teman masa kecil atau teman ketika waktu sekolah. Kita bertemu dengan mereka. Mereka rata-rata orangnya masih ya, celananya masih isbal ya. Dan kita tampil dengan tampilan berbeda dengan mereka. Apakah ini termasuk mendakwakan di tengah-tengah mereka? Iya. Kalau kita berniat dengan hal itu untuk mendakwakannya, maka kita telah melakukan dakwah. Ini yang dinamakan dengan dakwah bilhal, yaitu dengan keadaan kita tanpa kita berucap. Apalagi kalau seumpama dibarengi dengan ucapan ya. Contoh seperti teman kita tanya, "Kenapa celanamu kok gantung?" Nah, maka kita jawab ya. Dalam hadis Nabi SAW, ancaman Rasulullah SAW bagi orang-orang yang
menjulurkan kainnya, ya, sarungnya ataupun celananya di bawah mata kaki, maka itu adalah bagian dari neraka. Amalkan hal ini, ya, dakwakan kepada mereka. Tapi nanti konsekuensinya nanti kita akan dicibir, Ustaz. Nah, ini masalah lain, ya. Dicibir atau tidak ini masalah lain. Nah, inilah membutuhkan kesabaran kita. Ketika waktu sholat kita ajak mereka, ayo kita sholat berjamaah. Ini sudah, ya, kita dengar suara adzan. Ini juga termasuk apa? Dakwah, mengajak mereka. Jadi dakwah di sini adalah mengajak, ya, manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada individu, bukan mengajak kepada kelompok, tapi mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan ad-da'wah ilallah. Wallahu taala a'lam. Ada yang lain? Nah, ada yang mengatakan kita tidak boleh memberikan ilmu kecuali kita telah mengamalkannya. Pernyataan ini ada benarnya, tapi ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Para jamaah yang dirahmati Allah, memang, ya, pada hakikatnya seseorang wajib untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, mendakwakan ilmu tersebut bila mana dia sudah mengamalkannya. Hal ini dikarenakan apa? Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu tapi dia memerintahkan orang lain untuk melakukan yang ma'ruf. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Ayat ini memang berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Yahudi, yang mana mereka biasa tidak mengamalkan ilmu tapi mereka apa? Memerintahkan manusia kepada, ya, kebaikan. Apakah engkau memerintahkan manusia kepada kebaikan dan engkau lupa pada diri kalian sendiri, dirimu sendiri, sedangkan engkau membaca Alkitab? Apakah engkau tidak berpikir? Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, ya, kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun, dan Allah akan sangat murka, benci, ya, akan besar bencinya, kemurkaannya tatkala kalian berkata tanpa kalian berbuat. Namun, ya, dalam hal ini perlu kita luruskan. Seseorang ada kalanya dia tidak melakukan satu amalan bukan karena dia tidak melakukan, artinya karena dia mengingkari amalan tersebut. Dia tidak melakukan amalan itu karena memang belum sempat atau karena dia apa? Tidak mampu untuk melakukan itu. Nah, dalam hal ini bukan berarti kemudian hal ini menghalangi kita untuk menyampaikan kebenaran. Seperti contohnya, kita belum bisa melakukan amalan sodakoh, paham, ya? Karena kita tidak punya banyak uang untuk bisa disodakokan, kita hidup miskin dan sebagainya. Bukan berarti kemudian kita dilarang untuk apa? Menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan sodakoh, ya. Hal-hal yang berkenaan dengan sodako, bagaimana janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mutasaddiqin, ya. Kemudian ancaman orang yang tidak berzakat wajib dalam masalah ini. Bukan berarti kita tidak menyampaikan hal ini, ya. Hal ini dikarenakan karena kita belum mampu untuk melaksanakannya. Bukan kita apa? Bukan kita menafikan ataupun mendurhakai amalan-amalan yang kita lakukan, tidak. Nah, ada kalanya orang-orang seperti itu. Seperti katakan seseorang sulit untuk bangun malam karena dia tergolong orang yang ngantuan, tapi dia berusaha untuk bangun malam. Cuma kadang-kadang bangun malam, kadang tidak bangun malam karena memang ngantuan, ya. Kalau sudah tidur pulas seperti orang mati, katakan. Namun bukan berarti dia tidak boleh menyampaikan apa? Hal-hal yang berkenaan dengan apa? Fadilah, keutamaan sholat malam, ya. Dalam hal ini makanya harus kita pahami, ya. Bukan berarti apa yang kita lakukan belum kita lakukan ini tidak boleh kita dakwakan, ya.
Yang tidak boleh untuk dilakukan, yang tidak boleh untuk didakwakan tatkala dia tidak melakukannya dalam keadaan takabur. Artinya seseorang tidak melakukan perkara atau amalan tersebut karena dia takabur. Memang dia tidak melakukannya. Lalu dia memerintahkan kepada orang lain. Seperti contohnya, seorang bapak memerintahkan kepada anaknya, "Nah, ini sholat, ya, ini sudah masuk waktu sholat. Ayo sholat ke masjid berjamaah." Sedangkan dia ongkang-ongkang kaki di rumahnya. Ini satu contoh, ya. Ini satu contoh. Padahal dia tidak ada udzur, ya. Seorang bapak ini tidak ada udzur. Dia memerintahkan anaknya untuk sholat di masjid, tapi dia sendiri tidak melaksanakan sholat. Nah, ini masuk dalam, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab." Dan ini adalah hal yang tercela. Adapun perkara-perkara kebaikan yang kita belum mampu untuk melaksanakannya, maka hal ini bukan menjadi halangan bagi kita untuk menyampaikannya. Wallahu taala a'lam. Baik para jamaah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.